Hei perempuan brengsek, kau hanya wanita penjual sayur miskin. Selamanya tak akan pantas bersama anakku yang seorang TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang perempuan muda miskin yang setiap pagi mengayuh sepeda ontel tuanya sambil menjual sayur dari rumah ke rumah. Bajunya yang lusuh, wajahnya letih, tapi hatinya selalu ikhlas. Suatu hari, perempuan penjual sayur itu mengenal dan dekat dengan seorang prajurit TNI muda dari keluarga kaya. Namun kedekatan itu justru memicu amarah dari ibu pria TNI tersebut. Sang ibu yang tak terima karena anaknya yang seorang TNI menjalin hubungan dengan perempuan penjual sayur miskin. Di tempat umum, perempuan penjual sayur ini dihina habis-habisan. Hal itu membuat hatinya hancur dan air matanya jatuh bersama genggaman sayur kangkung yang ada di tangannya. Namun, 1 tahun kemudian setelah kejadian penghinaan tersebut, perempuan penjual sayur itu bangkit dan membuat ibu pria TNI itu menyesal. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Embun masih menempel di ujung daun ketika suara rantai sepeda tua terdengar di gang sempit itu. Haruka mengayuh pelan sepeda ontelnya yang sudah berkarat di beberapa bagian. Di atas keranjang bambu, sayur mayur segar tersusun rapi. Bayam, kangkung, tomat, dan beberapa ikat cabai merah. Bajunya sederhana, hanya kaos abu yang mulai pudar warnanya, celana jeans panjang yang penuh noda tanah, serta topi lusuh yang melindungi wajahnya dari sinar pagi. Setiap kali roda sepeda berputar, suaranya beradu dengan langkah anak-anak sekolah yang lewat, dan aroma tanah basah setelah hujan semalam seakan menenangkan hatinya. Haruka selalu berangkat sebelum matahari naik tinggi, karena ia harus berkeliling ke banyak rumah sebelum siang. Setiap rupiah dari hasil jualannya berarti banyak, untuk bayar sewa kontrakan, beli obat adiknya yang masih sakit, dan untuk hidup sehari-hari. Namun di balik senyum lembutnya, Haruka menyimpan lelah yang dalam. Ia tak pernah mengeluh, walau sering dilewati pelanggan tanpa disapa. Kadang, orang hanya melihat dari jauh, lalu menutup pagar. Tapi pagi itu berbeda. Ketika Haruka berhenti di depan rumah besar bercat putih di ujung jalan, suara pintu pagar terbuka perlahan. Seorang pria berseragam loreng keluar sambil membawa dompet. Wajahnya tegas, namun ramah. "Bu, beli sayur ya?" katanya sopan. Haruka menunduk sedikit, malu. "Iya, silakan mas. Ini kangkungnya masih segar. Baru saya petik subuh tadi." Suaranya bergetar halus, tapi senyum itu tetap tulus. Pria itu tersenyum. "Saya Reza, TNI, tinggal di rumah ini. Ibu saya suka sayur asem, kayaknya cocok pakai labu dan daun melinjo ini." Haruka terkekeh pelan. Tangannya cekatan menyiapkan pesanan. Reza membantu mengambil kantong plastik, bahkan menata beberapa sayur ke keranjang di sepedanya. Ada sesuatu di cara Reza memandang. Bukan rasa kasihan, tapi kagum yang tulus. Namun kehangatan itu tak bertahan lama. Dari balik pintu besar rumah, suara sepatu tumit tinggi terdengar keras menghantam lantai marmer. Seorang wanita paruh baya keluar dengan wajah tajam. Kerudungnya rapi, bajunya berwarna krem mahal, dan tas mewah menggantung di bahu. "Reza," suaranya tinggi dan menusuk. "Kok ngapain bantu perempuan itu?" Reza terkejut. "Ibu, saya cuma beli sayur kok." Namun sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh, Ibu Reza melangkah cepat dan menunjuk tajam ke arah Haruka. "Perempuan, seperti kamu tidak pantas bicara dengan anakku. Jangan pernah kau dekati dia lagi." Suara itu menggema di halaman rumah besar itu, membuat beberapa tetangga melongok dari balik pagar. Haruka membaku.
Tangannya yang memegang kangkung bergetar hebat. Matanya mulai basah, tapi ia menahan diri agar tidak menangis di depan orang banyak. Ibu Reza melanjutkan, nada suaranya makin tinggi. Kau cuman penjual sayur keliling. Lihat pakaianmu, kotor, lusuh, bau tanah. Anak saya itu tentara, bukan orang sembarangan. Jangan pernah bermimpi jadi bagian dari keluarga kami. Reza menatap ibunya dengan wajah tak percaya. Ibu, tolong jangan bicara begitu. Namun belum sempat ia melangkah mendekati Haruka, suara tamparan keras memecah udara. Plak. Tamparan itu mendarat di pipinya sendiri. Bukan untuk Haruka, tapi cukup keras membuat suasana terdiam. Ibu Reza bergetar menahan amarah. Kau memalukan, Reza. Anak TNI kok bisa dekat dengan perempuan jalanan seperti itu? Haruka mundur beberapa langkah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Ia mengangkat sepedanya perlahan, lalu berusaha tersenyum walau suaranya bergetar. Saya pamit, Bu. Terima kasih sudah beli sayurnya. Ia berbalik dan mengayuh sepedanya secepat mungkin. Suara rantai berderit menembus pagi yang tiba-tiba terasa begitu dingin. Dari kaca jendela, Ibu Reza masih menatap dengan sorot sinis. Sementara Reza berdiri tak berdaya menatap punggung Haruka yang semakin jauh. Di tikungan terakhir, Haruka berhenti. Ia menunduk menatap kangkung di tangannya yang sudah layu. Air matanya jatuh membasahi daun-daun itu. Di antara sesenggukannya, ia berbisik lirih. Aku cuma ingin hidup jujur, tapi kenapa dunia selalu mempermalukan orang kecil seperti aku? Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, Haruka tidak lagi tersenyum saat berkeliling kampung. Hari-hari setelah kejadian itu terasa panjang bagi Haruka. Setiap kali melewati jalan besar tempat rumah mewah itu berdiri, dadanya terasa sesak. Ia masih ingat jelas tatapan hina Ibu Reza, juga suara kerasnya yang menusuk hati. Bahkan setelah seminggu berlalu, kata-kata itu terus bergema di kepalanya. Kini, setiap kali menjajakan sayur, Haruka tak lagi menatap orang di hadapannya. Ia menunduk, menjawab singkat, lalu cepat-cepat pergi. Beberapa pelanggan heran melihat wajahnya yang murung. Tapi Haruka memilih diam. Ia tahu, kalau terlalu lama bicara, suaranya bisa pecah oleh tangis yang belum selesai. Sore itu, hujan turun perlahan. Haruka menuntun sepeda ontelnya di jalan becek, sambil menutupi kepala dengan topi lusuh. Rombong sayurnya hanya tersisa beberapa ikat bayam dan tomat. Sisa dagangan itu ia simpan untuk makan malam bersama adiknya, Rena, yang sedang sakit di rumah kontrakan kecil. Haruka, suara serak memanggil dari seberang jalan. Ia menoleh. Reza berdiri di sana, mengenakan seragam lorengnya yang mulai basah oleh hujan. Wajahnya serius, tapi matanya lembut. Boleh aku bicara sebentar? Haruka terdiam. Air hujan mengalir di wajahnya, bercampur dengan air mata yang tak bisa ditahan. Lebih baik Mas Reza jangan bicara lagi sama saya, ucapnya pelan. Saya nggak mau bikin masalah sama ibu Mas. Reza mendekat, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Aku minta maaf atas semua yang terjadi waktu itu. Ibu memang keras kepala, tapi aku gak pernah bermaksud buat kamu disakiti. Haruka menatap tanah, menahan isak. Maaf, tapi saya cuma penjual sayur, Mas. Dunia kita beda, Reza menggeleng. Aku gak peduli soal itu. Aku cuma peduli sama kamu hujan semakin deras. Sepeda ontel tua Haruka miring sedikit diterpa angin. Ia memegangi keranjangnya agar tidak jatuh. Hatinya bergetar hebat mendengar kata-kata itu. Tapi sebelum sempat menjawab, suara mobil berhenti di belakang mereka. Pintu mobil terbuka keras. Suara yang sangat ia kenal menggema lagi di udara. Reza! Haruka membeku. Ibu Reza berdiri di sana dengan payung besar. Wajahnya marah, mata menyalakan api yang sama seperti dulu. Kau masih berani bertemu perempuan itu? Kau sudah mempermalukan keluarga. Reza menatap ibunya tegas. Bu, dengarkan dulu. Diam, bentak sang ibu. Ia beralih pada Haruka. Kau tidak tahu malu.
Ya, sudah jelas ku bilang, jangan dekati anakku lagi. Hujan menetes deras di wajah Haruka. Ia ingin menjelaskan, ingin berkata kalau ia tidak bermaksud apa-apa, tapi suaranya terhenti di tenggorokan. Ia hanya bisa menunduk dalam diam, tangan memeluk keranjang sayurnya yang basah. Reza berdiri di antara keduanya, mencoba menenangkan. Ibu, tolong hentikan ini. Haruka tidak bersalah, namun sang ibu tak mendengarkan. Ia melangkah ke depan, lalu menepis keranjang sayur Haruka, hingga sebagian isinya jatuh ke jalan. Tomat berguling di genangan air, daun bayam menempel di tanah. Haruka terpaku. Ia berlutut cepat, memunguti satu persatu, sementara matanya basah bukan hanya karena hujan. Setiap sayur yang ia ambil seakan menyayat hati. Sayur ini buat makan adik saya, Bu, ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Ibu Reza menatap tajam, tapi di balik keangkuhannya, wajahnya sempat bergetar sesaat. Ia melihat gadis itu memungut sayur yang kotor dengan tangan gemetar, lalu memeluknya seolah takut kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi gengsinya terlalu tinggi untuk berhenti sekarang. Ia berbalik cepat, masuk ke mobil, dan pergi tanpa sepatah kata lagi. Reza menatap kepergian mobil itu dengan rahang mengeras. Ia melepas topinya, lalu membantu Haruka memunguti sisa sayur. Aku janji, aku akan buktikan sesuatu. Satu hari nanti, ibu akan tahu siapa kamu sebenarnya. Haruka menatapnya sekilas, lalu tersenyum samar di tengah air hujan. Senyum itu lemah, tapi tulus. Saya nggak perlu siapapun tahu, Mas. Saya cuma pengen hidup tenang. Reza mengangguk pelan, menatap gadis yang tetap bertahan dalam kesederhanaannya. Dan di tengah derasnya hujan sore itu, keduanya berdiri diam. Dua jiwa dari dunia berbeda, tapi sama-sama terluka. Tanpa mereka tahu, hujan hari itu akan menjadi awal dari takdir yang mengubah segalanya. Setahun telah berlalu sejak kejadian hujan sore itu. Waktu berjalan perlahan, tapi meninggalkan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Haruka masih tetap berjualan sayur keliling dengan sepeda ontelnya, yang mulai berkarat semakin parah. Namun kini wajahnya lebih tenang, langkahnya lebih mantap. Hidupnya tak banyak berubah, tapi ada ketulusan yang kian kuat di hatinya. Setiap subuh ia keluar rumah dengan keranjang bambu di punggung, berkeliling kampung sambil bersenandung pelan. Rena, adiknya, kini sudah bisa berjalan kembali setelah lama sakit. Semua itu berkat kesabaran Haruka yang tak pernah menyerah, walau sering menahan lapar demi membeli obat. Sementara itu, kehidupan di rumah besar keluarga Reza perlahan tak lagi sama. Usaha toko milik Ibu Reza merugi besar setelah salah memilih rekan bisnis. Tabungannya menipis, dan orang-orang yang dulu sering menyanjungnya satu persatu menghilang. Reza sendiri jarang pulang karena sedang bertugas di luar kota. Pada suatu pagi yang panas, Ibu Reza keluar rumah menuju pasar. Bajunya masih rapi, tapi wajahnya tampak lelah. Ia berjalan cepat di antara keramaian, mencari sayur dengan harga murah. Namun tiba-tiba pandangannya kabur. Dunia di sekelilingnya berputar, napasnya sesak, dan tubuhnya ambruk di tepi jalan. Suara orang-orang menjerit kecil memecah suasana. Bu, ada yang pingsan. Namun di tengah kepanikan itu, seseorang berlari mendekat. Seorang perempuan dengan kaos abu dan topi lusuh menyingkirkan kerumunan. Ia berlutut, memeriksa denyut nadi, lalu menepuk pipi wanita yang pingsan itu dengan lembut. Bu, bangun, Bu. Suaranya bergetar. Dan ketika wajah Ibu Reza terbuka jelas di depan matanya, Haruka terdiam. Waktu seperti berhenti. Dada Haruka bergetar hebat, tapi ia tak berpikir lama. Ia segera meminta bantuan tukang becak di dekat situ, lalu mengangkat tubuh Ibu Reza dengan peluh bercucuran. Dengan napas terengah, ia membawa wanita itu ke rumah sakit terdekat. Sepeda ontelnya ia tinggal di pinggir pasar, rombong sayurnya ia kunci seadanya. Beberapa jam kemudian, di ruang tunggu rumah sakit, Haruka duduk sambil menatap tangan yang masih gemetar. Ia tak peduli bajunya kotor atau orang memandang aneh. Ia hanya ingin memastikan wanita itu selamat.
Ketika dokter keluar, Haruka langsung berdiri. "Gimana keadaannya, Dok?" "Sudah sadar." "Tekanannya drop, mungkin karena kelelahan dan belum makan," jawab dokter singkat. Haruka mengangguk lega. Ia lalu berjalan perlahan masuk ke ruang perawatan. Ibu Reza terbaring di ranjang, wajahnya pucat. Ketika matanya terbuka, pandangannya sempat kosong sebelum akhirnya berhenti pada sosok Haruka yang duduk di tepi tempat tidur. Hening beberapa detik. Nafas Ibu Reza tertahan, matanya melebar. "Kau," suaranya serak, hampir tak percaya. "Kau Haruka?" Haruka menunduk, lalu tersenyum kecil. "Iya, Bu. Saya yang nolong ibu tadi di pasar." Wajah Ibu Reza bergetar, menahan air mata yang perlahan keluar. "Kenapa? Kenapa kau mau nolong aku setelah semua yang kulakukan padamu?" Haruka menggeleng lembut. "Saya cuma manusia, Bu. Kalau lihat orang butuh bantuan, saya bantu. Dulu ibu mungkin salah paham sama saya, tapi saya nggak pernah simpan dendam." Ibu Reza tak bisa lagi menahan tangis. Tangannya gemetar mencari sesuatu, lalu menggenggam tangan Haruka erat-erat. "Maafkan aku, Haruka. Aku sudah terlalu sombong." Air mata Haruka ikut jatuh. Ia menunduk, menatap jemari tua yang kini lemah. "Sudah, Bu. Yang penting sekarang ibu sembuh dulu ya." Hening memenuhi ruangan itu. Di luar jendela, cahaya sore mulai menembus tirai rumah sakit, lembut dan hangat. Malamnya, Haruka duduk di kursi penjaga, menunggu Ibu Reza yang tertidur. Ia menatap wajah wanita itu, lalu menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia tak pernah menduga wanita yang dulu menghina dan merendahkannya kini terbaring lemah dan bergantung padanya. Namun bagi Haruka, semua rasa sakit itu telah berlalu. Ia tahu, setiap luka ada waktunya untuk sembuh, dan mungkin inilah caranya Allah menunjukkan bahwa kebaikan tak akan pernah sia-sia. Dan tanpa ia sadari, di luar sana, Reza sudah dalam perjalanan pulang setelah menerima kabar dari rumah sakit. Kabar bahwa hidupnya akan berubah untuk selamanya. Suara langkah sepatu bergema di lorong rumah sakit sore itu. Reza datang tergesa. Seragam TNI-nya masih berdebu karena baru saja turun dari mobil dinas. Matanya tampak cemas. Begitu sampai di depan ruang perawatan, ia langsung membuka pintu tanpa mengetuk. "Ibu," suaranya serak. Ibu Reza menoleh pelan dari ranjang. Tubuhnya masih lemah, tapi bibirnya tersenyum lembut. "Reza, kamu datang juga?" Reza menghampiri, menggenggam tangan ibunya. "Kenapa ibu bisa sampai pingsan? Kenapa nggak bilang kalau lagi sakit?" Ibu Reza menatap mata anaknya dengan penuh rasa bersalah. "Bu, cuma kecapekan. Semua ini akibat kesalahan ibu sendiri." Reza tak mengerti, tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, pintu terbuka pelan. Haruka masuk dengan langkah hati-hati, membawa mangkuk berisi bubur hangat. Wajahnya bersih, walau tampak lelah. "Ibu, saya bawain bubur, biar perutnya nggak kosong," ucapnya pelan. Reza menoleh dan matanya membesar. Dunia seperti berhenti sesaat. "Haruka!" Haruka tersenyum kecil. "Iya, Mas. Kebetulan tadi saya nemuin ibu di pasar. Ibu pingsan, jadi saya bawa ke sini." Reza menatap ibunya tak percaya. "Bu, Haruka yang nolong ibu?" Ibu Reza menunduk, lalu mengangguk pelan. "Iya, Za. Ibu yang dulu ngusir dan menghina dia, tapi justru dia yang nolong ibu waktu semua orang cuma diam." Suaranya bergetar. "Ibu salah, ibu sudah keterlaluan sama gadis ini." Suasana hening. Hanya suara mesin infus yang terdengar pelan di antara mereka. Reza menatap Haruka lama sekali, seolah masih sulit mempercayai apa yang terjadi. Haruka meletakkan mangkuk di meja kecil dekat tempat tidur. "Ibu istirahat dulu ya. Kalau udah bisa makan, nanti saya bantu suapin." Tapi sebelum Haruka beranjak pergi, Ibu Reza memegang tangannya kuat-kuat. "Jangan pergi dulu, Nak." Haruka berhenti. Tatapannya lembut. Ibu Reza mulai menangis pelan. Ibu minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam.
Dulu ibu terlalu sombong. Ibu kira derajat manusia ditentukan dari pakaian dan harta. Tapi ternyata ibu salah besar. Haruka ikut terisak. Sudah Bu, gak usah diingat lagi. Saya udah lupain semua. Reza menatap mereka berdua dengan mata basah. Ada sesuatu di dadanya yang terasa berat. Campuran antara haru, lega, dan penyesalan. Ia tak menyangka perempuan yang selama ini ia cintai masih sebaik itu, bahkan setelah semua penghinaan yang ia terima. Beberapa hari berlalu, Haruka tetap datang ke rumah sakit setiap pagi. Ia membantu membersihkan kamar, mengganti air minum, bahkan membawakan makanan sederhana dari rumahnya. Reza kadang ikut menemaninya, memandang gadis itu dari jauh dengan rasa kagum yang tak bisa disembunyikan. Suatu malam, ketika Haruka tertidur di kursi penjaga karena kelelahan, Ibu Reza terbangun dan menatapnya lama. Dalam hati, wanita itu berbisik lirih. Kalau Allah kasih aku kesempatan kedua, aku ingin gadis ini jadi bagian dari keluarga kami. Dan saat fajar menembus tirai jendela, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ibu Reza menatap Haruka bukan sebagai penjual sayur miskin, tapi sebagai sosok berhati emas yang telah menyelamatkan bukan hanya nyawanya, tapi juga hatinya yang dulu tertutup oleh kesombongan. Di luar ruangan, Reza berdiri menatap pemandangan itu dari balik kaca. Ia tersenyum, tapi juga terharu. Ia tahu perjalanan mereka belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, takdir seolah memberi jalan agar semua luka lama perlahan sembuh. Dan di pagi itu, sinar mentari terasa lebih hangat dari biasanya. 3 minggu berlalu sejak Ibu Reza keluar dari rumah sakit. Kondisinya kini jauh lebih baik. Tubuhnya mulai bugar dan langkahnya sudah kuat untuk berjalan tanpa bantuan. Tapi di wajahnya masih tersimpan sesuatu, rasa bersalah yang belum tuntas. Pagi itu, Haruka datang seperti biasa dengan sepeda ontelnya. Di keranjangnya ada beberapa sayur segar dan sebungkus kecil tempe goreng hangat. Ia berhenti di depan rumah besar yang dulu membuat hatinya gentar. Kini rumah itu tampak lebih sepi, tanpa kemewahan yang dulu terasa menyombongkan. Ibu Reza duduk di teras mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua. Begitu melihat Haruka, senyumnya muncul perlahan. "Haruka, sini nak." Duduk di sini sama Ibu Haruka ragu sejenak, tapi lalu menuntun sepedanya masuk. Ia duduk di kursi kayu di sebelah sang ibu. Udara pagi terasa lembut, suara burung kecil terdengar dari pohon depan rumah. "Haruka," ucap Ibu Reza dengan suara pelan. Selama ini ibu sering berpikir, kenapa dulu ibu bisa sebuta itu? Ia menarik napas panjang, menatap jauh ke halaman. "Kau tahu, dulu ibu pikir kalau harta dan status itu segalanya. Tapi waktu ibu terbaring di rumah sakit, semua itu gak ada artinya. Yang menolong justru orang yang ibu hina." Haruka menunduk, matanya mulai basah. "Ibu, jangan ngomong gitu lagi. Semua orang pasti pernah salah." Ibu Reza menggeleng. "Tidak, nak. Kesalahanku bukan cuma perkataan. Aku menyinggung hatimu, menampar anakku sendiri di depanmu. Aku menabur luka yang enggak seharusnya kuciptakan." Haruka terdiam. Angin berhembus pelan, meniup helai rambutnya yang terlepas dari kuncir. Lalu dengan nada lembut ia berkata, "Saya sudah maafin ibu dari dulu. Hidup ini terlalu singkat buat terus marah." Mata Ibu Reza basah. Air matanya jatuh satu persatu. Ia menggenggam tangan Haruka, menatap dengan penuh ketulusan. "Kau sungguh gadis baik, Haruka. Mungkin inilah alasan Allah mempertemukan kita lagi, agar aku belajar dari kesederhanaanmu." Suara langkah kaki terdengar dari arah dalam rumah. Reza keluar, mengenakan pakaian santai. Wajahnya terlihat bahagia melihat kedua wanita yang ia sayangi duduk berdampingan. "Pagi Bu." "Pagi." Haruka tersenyum malu. "Pagi Mas." Reza duduk di tangga teras, menatap mereka berdua. "Akhirnya aku bisa lihat kalian bicara tanpa ada dinding di antara kita." Ibu Reza menatap anaknya lalu tersenyum. "Kamu tahu, Za, ibu gak pernah nyangka gadis yang dulu ibu hina bisa buat ibu segini tenang.
Setiap kali dia datang, rumah ini terasa hidup lagi. Reza memandang Haruka lama. Itu karena Haruka selalu bawa kebaikan dimanapun dia berada. Wajah Haruka memerah, ia menunduk canggung. Saya cuma berusaha jujur aja, Mas. Suasana hangat itu membuat pagi terasa damai. Ibu Reza lalu berdiri perlahan, berjalan ke dalam rumah, dan keluar membawa sebuah toples kaca berisi uang kertas. Ia meletakkannya di depan Haruka. Ini, ibu mau bantu modal jualanmu. Nggak seberapa, tapi tolong diterima ya. Haruka buru-buru menggeleng. Jangan bu, saya masih bisa kerja sendiri. Ibu udah baik banget sama saya. Itu aja udah cukup. Tapi Ibu Reza memegang tangannya dengan tegas. Ibu yang butuh kesempatan untuk berbuat baik, nak. Biar ibu bisa tidur tenang malam nanti. Akhirnya Haruka menerima toples itu dengan mata berkaca. Terima kasih bu. Saya janji, uang ini nggak akan saya sia-siakan. Ibu Reza tersenyum haru. Bukan uangnya yang penting, tapi niatnya. Ibu ingin menebus sedikit dari banyaknya salah ibu dulu. Reza melihat adegan itu dengan mata yang berkaca. Ia tahu, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah penyembuhan hati yang dulu hancur karena kesombongan dan rasa sakit. Di akhir pagi itu, sebelum Haruka pulang, Ibu Reza berkata dengan suara lembut namun tegas. Haruka, mulai hari ini jangan lagi kau panggil aku bu, seperti orang asing. Panggil aku ibu saja. Ibu dari anak laki-laki yang kau selamatkan, dan dari hati yang kau sembuhkan. Air mata Haruka menetes perlahan. Ia menunduk hormat, suaranya bergetar. Iya, ibu. Dan untuk pertama kalinya, kata itu terasa begitu hangat di hatinya. Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Di halaman rumah sederhana Haruka, pohon mangga tua menjulang rindang, menaungi bangku kayu yang sering ia duduki setiap sore. Rena, adik Haruka, duduk di teras sambil menjemur pakaian. Wajahnya tampak cerah, tubuhnya kini sehat dan mulai bisa membantu kakaknya. Haruka menyiapkan keranjang dagangan seperti biasa. Sayur-sayur segar sudah ditata rapi, sepeda ontelnya berdiri di bawah pohon. Tapi pagi itu, hatinya entah kenapa terasa berdebar. Sejak beberapa hari terakhir, Ibu Reza sering datang ke rumah membawa makanan. Kadang sekadar mengobrol, kadang hanya duduk diam sambil menatap sekeliling. Perubahan itu membuat Haruka bingung sekaligus terharu. Sekitar pukul 9, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Reza turun dari motor dinasnya, menenteng sebuah kantong kertas berisi buah dan kue. Rena yang melihatnya langsung berlari kecil sambil tersenyum. Mas Reza datang. Haruka yang sedang menata sayur menoleh cepat. Mas Reza, ucapnya, sedikit gugup. Reza tersenyum hangat, memberi hormat kecil seperti kebiasaannya. Pagi Haruka, maaf kalau datang tiba-tiba. Gak apa-apa mas, silakan duduk dulu, jawab Haruka pelan. Ia cepat-cepat membersihkan tangannya dengan kain, lalu menuangkan air minum ke gelas. Mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon mangga itu. Angin berhembus lembut, daun-daun bergoyang, dan suara ayam dari rumah tetangga terdengar samar. Suasana seolah tenang sekali, tapi hati Haruka berdegup tak karuan. Reza membuka kantong kertasnya. Aku bawain kue kesukaan Rena, sama sedikit buah buat kamu. Ibu yang nyuruh Haruka tersenyum. Terima kasih mas, ibu baik banget. Reza menatapnya lama, lalu menghela napas pelan. Haruka, aku mau bicara sesuatu. Nada suaranya berubah. Serius, tapi lembut. Haruka mengangkat wajah, sedikit canggung. Ada apa mas? Reza berdiri perlahan, lalu berlutut di hadapannya. Aku tahu hidupmu gak mudah. Aku tahu kamu bukan cuma pekerja keras, tapi juga berhati besar. Setahun ini, aku lihat sendiri gimana kamu sabar, gak pernah dendam, dan terus berbuat baik meski disakiti. Haruka terpaku. Mas Reza. Reza melanjutkan dengan suara bergetar. Aku gak punya banyak hal untuk ditawarkan, kecuali ketulusan dan janji untuk selalu menjagamu. Haruka,
Maukah kamu menikah denganku? Haruka menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh begitu saja. Ia tak pernah membayangkan lelaki sebaik itu akan berkata seperti itu. Apalagi di bawah pohon mangga tempat ia dulu sering menangis diam-diam. Sebelum Haruka sempat menjawab, terdengar suara langkah dari arah pagar. Ibu Reza berdiri di sana, mengenakan kerudung coklat dan senyum yang lembut. Haruka, panggilnya pelan. Haruka menoleh, matanya masih basah. Ibu Reza berjalan mendekat, lalu memegang bahu Haruka dengan kedua tangan. Nak, ibu tahu anak ibu ini bukan laki-laki sempurna, tapi ibu juga tahu, nggak ada perempuan yang hatinya sesuci kamu. Kalau kamu izinkan, ibu ingin kamu jadi bagian dari keluarga ini. Bukan karena kasihan, tapi karena ibu sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Haruka tak mampu menahan tangisnya lagi. Ia menunduk, bahunya bergetar. Rena berdiri di ambang pintu, menutup mulutnya menahan haru. Reza masih berlutut, menatap Haruka dengan penuh harapan. Aku gak minta jawaban sekarang, tapi aku pengen kamu tahu. Aku serius. Haruka menatap Reza dalam-dalam. Wajah itu dulu ia kenal dalam hujan, saat dunia menolaknya. Kini wajah itu hadir lagi, membawa kehangatan dan kejujuran. Ia mengusap air matanya, lalu tersenyum kecil. Mas Reza, suaranya pelan tapi pasti. Saya bukan siapa-siapa, tapi kalau ibu sudah ridha, saya mau belajar jadi seseorang yang pantas di samping Mas. Reza menunduk, menatap tanah basah oleh air matanya sendiri. Ia lalu berdiri, menggenggam tangan Haruka dengan hati-hati. Terima kasih, Haruka. Ibu Reza tak kuasa menahan tangis bahagia. Ia memeluk mereka berdua sambil berucap lirih, inilah keadilan Allah yang rendah ditinggikan, yang sombong direndahkan. Dan aku bersyukur diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Pohon mangga tua itu menjadi saksi bagaimana luka yang dulu tercipta kini berubah menjadi kasih yang suci. Dan untuk pertama kalinya setelah setahun penuh air mata, Haruka tersenyum lepas, senyum yang tulus, seperti sayur segarnya setiap pagi. Hari itu langit biru cerah tanpa awan, angin berhembus lembut membawa aroma daun pisang dan bunga melati. Di halaman rumah sederhana Haruka, orang-orang kampung mulai berdatangan. Mereka tersenyum ramah, membawa piring berisi makanan dan ketupat yang mereka buat sendiri. Rena berdiri di depan gerbang, menyambut setiap tamu dengan wajah berseri. Di dadanya terselip bunga melati kecil, hasil rangkaiannya sendiri. Silakan masuk, Bu. Silakan, Pak, katanya lembut. Di bawah pohon mangga tua, tampak kursi dan meja kayu dihias, dengan kain putih polos dan taburan bunga kertas. Tak ada panggung, tak ada hiasan mewah. Hanya tikar panjang, lampu gantung sederhana, dan suasana penuh kehangatan. Reza berdiri di sisi kanan, mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Wajahnya tegas namun teduh. Ia tak berhenti menatap pintu rumah, menunggu seseorang yang sejak lama mengisi ruang hatinya. Dan ketika pintu itu akhirnya terbuka, semua mata menoleh. Haruka keluar perlahan, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem muda. Rambutnya dikuncir rapi, wajahnya bersih tanpa makeup berlebihan. Di tangannya membawa seikat bunga melati yang harum. Langkahnya pelan, tapi setiap langkah terasa bermakna. Bisik-bisik kecil terdengar dari para tamu. Beberapa ibu yang dulu memandang rendahnya kini menatap dengan kagum. Cantik sekali, bisik mereka pelan. Dulu penjual sayur, sekarang istri tentara. Ibu Reza berdiri di dekat meja akad, mengenakan gamis biru tua. Wajahnya berseri, matanya berkaca-kaca. Saat Haruka mendekat, ia menyambutnya dengan pelukan erat. Anakku, hari ini ibu benar-benar bahagia. Haruka tersenyum, air matanya menetes di bahu wanita itu. Terima kasih, Ibu. Semua ini gak akan terjadi tanpa maaf dan kasih Ibu. Suasana menjadi hening ketika penghulu memulai akad.
Suara burung dari pohon mangga bercampur dengan lantunan ayat suci yang mengalun lembut. Reza duduk tegak di depan penghulu, tangannya menggenggam erat. Dengan suara mantap, ia mengucapkan ijab kabul yang singkat tapi menggetarkan. Saya terima nikahnya Haruka binti Rahman dengan mas kawin, seperangkat alat salat dan sebuah sepeda ontel, dibayar tunai. Tetes air mata jatuh serempak. Semua yang hadir tersenyum, bahkan ada yang menahan haru. Sepeda ontel itu, sepeda tua yang dulu Haruka kayuh keliling kampung menjual sayur, kini berdiri di sudut halaman dengan pita putih melingkar di stangnya. Setelah akad selesai, Haruka mencium tangan Reza dengan air mata bahagia. Terima kasih mas, sudah percaya sama saya, ucapnya lembut. Reza membalas dengan suara pelan. Yang percaya itu aku, Haruka. Karena dari semua yang pernah aku temui, cuma kamu yang benar-benar tulus. Ibu Reza memeluk mereka berdua. Mulai hari ini, rumah ini bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat bersujud bersama dalam suka dan duka, katanya penuh makna. Sore itu, matahari menurun perlahan. Anak-anak kampung berlarian di halaman, membawa balon kecil dan tawa riang. Musik sederhana dari speaker tua memutar lagu lama yang lembut. Tidak ada kemewahan, tapi setiap detik penuh berkah dan kebahagiaan yang tak bisa dinilai dengan harta. Menjelang malam, ketika semua tamu sudah pulang, Haruka duduk di kursi kayu di bawah pohon mangga, memandangi lampu gantung yang masih menyala redup. Reza datang dari belakang, membawa 2 gelas teh hangat. Capek? Tanyanya sambil tersenyum. Haruka menggeleng, lalu menatap sepeda ontel yang kini diparkir di dekat mereka. Lucu ya mas, dulu sepeda itu saksi waktu saya dihina. Sekarang malah jadi mas kawin. Reza tersenyum lembut. Karena yang hinaan dulu justru jadi berkah hari ini. Haruka menatap langit, lalu menunduk, air matanya jatuh pelan. Allah memang maha adil. Reza menggenggam tangannya erat. Dan sekarang aku cuma mau pastikan satu hal. Kalau kamu Kia gak akan lagi berjuang sendirian. Malam itu, di bawah cahaya lampu kuning dan bayangan daun mangga, Haruka tersenyum bahagia. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi kali ini, ia tidak lagi sendirian. Sepeda ontel tuanya berdiri diam di sudut halaman, menjadi saksi bisu perjalanan seorang penjual sayur, yang kini telah menemukan arti cinta dan pengampunan yang sesungguhnya. Malam itu sunyi. Angin berhembus pelan membawa suara jangkrik dari kebun belakang. Di rumah yang kini sudah menjadi milik mereka berdua, Haruka duduk di ruang tamu dengan lampu temaram menyala redup. Di hadapannya, segelas teh sudah dingin, tapi pikirannya masih melayang jauh ke masa lalu. Reza baru saja pulang dari tugas sore, masih mengenakan baju dinasnya yang belum sempat diganti. Ia melihat istrinya itu duduk diam, menatap kosong ke arah jendela. Langkahnya pelan, lalu ia duduk di sampingnya. Masih mikirin sesuatu, Haruka? Tanyanya lembut. Haruka tersenyum kecil. Cuman keinget aja mas, dulu waktu pertama kali dihina di depan rumah ibu. Aku pikir aku gak akan kuat. Reza menatap wajah istrinya yang diterangi cahaya lampu kuning lembut. Tapi kamu nggak menyerah. Karena kalau aku menyerah waktu itu, jawab Haruka perlahan, aku nggak akan sampai di titik ini. Ia menghela napas panjang. Aku cuma takut kalau kebahagiaan ini cuma sementara. Reza tersenyum, lalu menggenggam tangannya. Haruka, kebahagiaan nggak datang karena dunia berubah. Kebahagiaan datang karena kita belajar menerima dan percaya. Haruka menunduk, air matanya jatuh pelan. Aku cuma gak nyangka mas, setelah semua yang ibu bilang ke aku dulu, sekarang beliau begitu baik. Ibu juga belajar dari kamu, kata Reza sambil menatap dalam. Kamu gak balas benci dengan benci, kamu balas dengan sabar dan kebaikan. Itu yang tak bisa dilakukan semua orang. Haruka mengangguk perlahan. Aku cuma berpegang sama satu hal mas. Kalau kita sabar, Allah yang akan balas dengan cara yang enggak pernah kita duga. Suasana hening beberapa saat. Di luar,
Suara angin malam membuat daun-daun bergesekan lembut. Haruka lalu berdiri dan berjalan ke kamar, mengambil mukena putihnya. Ia menatap Reza sambil tersenyum lembut. Mas, aku mau salat dulu. Aku pengen bersyukur. Reza mengangguk, lalu ikut berdiri. Aku temenin. Mereka berdua berdiri berdampingan di ruang tamu yang kini terasa hangat. Suara lembut Haruka melantunkan doa-doa di sepertiga malam. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Di dalam sujudnya, ia tak meminta kekayaan, tak meminta kemewahan. Ia hanya berbisik lirih, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau sudah membalikkan hinaan menjadi kemuliaan. Jangan biarkan hati ini sombong seperti dulu orang yang menghina aku." Ketika ia mengangkat kepalanya, Reza masih duduk di sebelahnya, menatap penuh kagum. "Setiap kali kamu berdoa, aku merasa rumah ini dipenuhi ketenangan," katanya pelan. Haruka tersenyum. Karena doa itu yang dulu bikin aku kuat waktu sendirian. Setelah salat, mereka duduk berdua di teras. Langit malam cerah, bulan bundar menggantung di atas kepala. Ibu Reza muncul dari dalam rumah dengan membawa 2 cangkir susu hangat. "Kalian belum tidur?" "Belum, Bu," jawab Reza. Haruka lagi cerita masa lalunya. Ibu Reza duduk di samping mereka. Matanya menatap bulan. Kadang Allah sengaja kasih ujian berat, supaya kita sadar betapa lemahnya kita tanpa kasihnya. Haruka menatap wanita itu dengan penuh hormat. "Ibu udah banyak ngasih saya pelajaran." Ibu Reza tersenyum. "Bukan aku yang ngajarin kamu, Haruka. Justru kamu yang ngajarin ibu arti rendah hati." Malam itu, mereka bertiga duduk lama tanpa banyak bicara. Hanya suara malam dan cahaya bulan yang menemani. Tapi di dalam hati mereka, ada kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Haruka memejamkan mata, mengingat semua perjalanan panjangnya. Roda sepeda ontel yang berdecit di jalan becek, tatapan hina orang-orang, air mata di bawah hujan, hingga akhirnya menjadi seperti sekarang. Penuh cinta, penuh maaf, dan penuh syukur. Dalam diamnya malam, ia tersenyum lembut. Hatinya berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Engkau tunjukkan bahwa tidak ada kehinaan bagi orang yang sabar, dan tidak ada kemuliaan bagi hati yang sombong." Dan di bawah sinar bulan itu, Haruka bersujud dalam hati, memeluk masa lalunya bukan dengan kesedihan, tapi dengan rasa terima kasih yang tulus. Beberapa bulan setelah pernikahan, hidup Haruka dan Reza berjalan damai. Setiap pagi, Haruka masih berjualan sayur di kampung, bukan karena butuh uang, tapi karena ia tak ingin kehilangan kebiasaan yang membuatnya merasa dekat dengan orang-orang kecil. Orang-orang kampung kini menyapanya dengan hormat. "Bu Haruka, sayurnya segar banget hari ini," teriak seorang ibu dari kejauhan. Haruka tersenyum. "Iya, Bu. Ini baru aja panen subuh tadi." Namun, di balik ketenangan itu, takdir kembali menguji mereka. Suatu siang, ketika Haruka pulang dari berjualan, ia melihat Reza duduk di teras dengan wajah tegang. Surat dinas berwarna kuning tergeletak di atas meja. "Mas, ada apa?" tanya Haruka pelan. Reza menghela napas panjang. "Aku dapat perintah tugas baru, penugasan luar daerah. Mungkin 6 bulan." Haruka terdiam. 6 bulan? Lama sekali. Reza menatap istrinya dengan lembut. "Aku tahu ini gak mudah, tapi tugas adalah tanggung jawab. Aku janji, secepatnya aku pulang." Haruka mengangguk pelan, menahan air mata. "Saya paham, Mas. Saya cuma takut kalau nanti saya kangen terus." Reza tersenyum. "Kangen itu tanda cinta, Haruka. Selama kamu masih mendoakan aku, jarak gak akan berarti." Malamnya, Haruka duduk lama di depan cermin. Ia mengelus pipinya pelan, memandangi pantulan dirinya sendiri. Ternyata ujian itu gak berhenti walau kita sudah bahagia, gumamnya lirih. Keesokan paginya, sebelum berangkat, Reza mencium tangan ibunya dan memeluk Haruka erat. "Jaga ibu baik-baik ya." Haruka menatap mata suaminya yang tegas. "Insya Allah, Mas. Saya doain setiap langkah Mas.
Selalu dijaga Allah, Reza tersenyum lalu menaiki motornya, melambaikan tangan sambil mengucap salam. Haruka berdiri di pinggir jalan, menatap punggung suaminya yang perlahan hilang di tikungan, membawa serta rasa rindu yang langsung tumbuh di dadanya. Hari-hari berikutnya, rumah itu terasa lebih sepi. Ibu Reza banyak berzikir di ruang tamu, sementara Haruka sibuk berjualan dan mengurus kebun kecil di belakang rumah. Kadang, saat malam tiba, ia duduk di bawah pohon mangga tua sambil menatap sepeda ontelnya. "Semuanya berawal dari kamu," katanya pelan sambil tersenyum pada sepeda itu. "Kalau bukan karena sepeda ini, mungkin aku nggak akan ketemu Reza." Namun, suatu sore, kabar tak menyenangkan datang. Rena berlari ke dapur sambil membawa ponsel. "Kak, ada berita kecelakaan truk tentara di daerah tempat Mas Reza bertugas." Haruka spontan menatap adiknya, wajahnya pucat. "Apa?" Rena menunjukkan layar ponsel, menahan tangis. "Kata berita, belum diketahui siapa saja yang jadi korban." Haruka menjatuhkan panci di tangannya. Suara logamnya berdenting di lantai. Jantungnya berdegup keras. Ia berlari ke kamar, mengambil ponselnya sendiri, menekan nomor Reza berulang-ulang, tapi tidak ada jawaban. "Mas, jawab Mas," bisiknya gemetar. Sore itu berubah kelam. Hujan turun deras, menampar jendela rumah. Haruka duduk di lantai, menggenggam ponselnya erat. "Ya Allah, jangan ambil dia dari aku." Ibu Reza datang menghampiri, memeluk bahu menantunya dengan air mata mengalir deras. "Sabar, Nak. Semoga berita itu bukan tentang dia." Namun malamnya, suara telepon masuk. Haruka menjawab dengan tangan gemetar. Suara dari seberang terdengar tegas tapi tenang. "Ibu Haruka? Kami dari Kesatuan. Mohon tenang, Bu. Bapak Reza sedang dirawat di rumah sakit lapangan. Beliau selamat, tapi mengalami luka di kaki." Haruka menutup mulutnya, menahan isak. Tubuhnya langsung lemas, tapi kali ini karena rasa syukur yang dalam. "Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih." Keesokan harinya, ia memutuskan berangkat bersama Ibu Reza ke lokasi penugasan. Dengan sepeda motor pinjaman, mereka menempuh perjalanan panjang melewati jalan berlumpur dan daerah sepi. Dan saat akhirnya tiba di rumah sakit lapangan, Haruka melihat Reza terbaring di ranjang besi, kakinya diperban. Begitu matanya bertemu dengan mata suaminya, dunia seakan berhenti. Ia menahan tangis, berjalan cepat ke arah ranjang, lalu berlutut di sampingnya. "Mas, syukurlah, Mas masih hidup." Reza tersenyum lemah. "Aku janji, aku gak akan ninggalin kamu, Haruka. Sekalipun takdir berusaha memisahkan, aku tetap akan pulang padamu." Air mata Haruka jatuh di punggung tangan Reza. Ia menggenggamnya erat, berbisik lirih. "Aku gak butuh harta, Mas. Aku cuman butuh Mas tetap ada." Di luar tenda rumah sakit, hujan turun deras. Tapi di dalamnya, dua hati itu berpelukan dalam diam. Saling melindungi, saling bertahan, dan kembali menguatkan satu sama lain. 3 minggu setelah kejadian kecelakaan itu, Reza masih dirawat di rumah sakit lapangan. Kakinya yang kanan mengalami cedera cukup parah akibat benturan keras. Dokter berkata, ia akan pulih, tapi butuh waktu lama untuk bisa berjalan normal kembali. Haruka setiap hari menemaninya, dari pagi sampai malam. Ia membersihkan luka, menyiapkan makan, bahkan membantu latihan fisioterapi ringan yang disarankan perawat. Setiap kali melihat suaminya menahan sakit, matanya ikut berkaca. "Mas, kalau capek jangan dipaksain dulu," ucap Haruka lembut, menahan tangan Reza yang berusaha menggerakkan kaki dengan napas tersengal. Reza tersenyum lemah. "Kalau aku berhenti sekarang, nanti malah makin kaku. Aku harus kuat, Haruka." Tentara gak boleh menyerah. Haruka menunduk, menatap perban putih di kakinya. "Tapi Mas bukan cuma tentara, Mas juga suami saya. Kalau Mas sakit, saya yang ikut sakit." Reza terdiam sejenak, lalu mengusap kepala istrinya. "Kamu tahu gak, Mbak Haruka,
Waktu truk itu terguling, aku cuma sempat mikir satu hal. Haruka menatapnya. Apa mas? Wajah kamu, jawab Reza pelan. Waktu itu aku lihat bayangan kamu nangis di tengah hujan. Dan aku janji ke diri sendiri, kalau Allah masih kasih aku hidup, aku bakal pulang ke kamu, walau harus merangkak sekalipun. Air mata Haruka langsung jatuh. Ia menunduk, menggenggam tangan suaminya erat-erat. Jangan ngomong gitu mas, saya gak sanggup. Reza menghela napas dalam, mencoba tersenyum. Tenang aja, aku masih di sini kan? Selama kamu di sampingku, gak ada yang gak bisa aku hadapi. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Setiap pagi, Haruka membantu Reza berdiri menggunakan tongkat kayu buatan sendiri. Ia menopang tubuh suaminya sambil menghitung langkah. 1, 2, pelan-pelan mas. Reza menggertakkan gigi menahan nyeri, tapi terus berusaha. Setiap langkah kecilnya menjadi kemenangan tersendiri. Suatu sore, dokter datang memeriksa dan tersenyum puas. Kemajuan luar biasa. Dengan semangat seperti ini, mungkin 2 minggu lagi sudah bisa pulang. Haruka menatap Reza dengan mata berbinar. Mas, dengar? 2 minggu lagi. Reza tersenyum. Berarti sebentar lagi aku bisa bantu kamu jualan sayur lagi. Haruka tertawa di sela air matanya. Mas mau jualan sayur juga? Kenapa enggak? Jawab Reza santai. Dulu kamu gak malu keliling kampung. Masa aku yang tentara malah gengsi? Tawa mereka pecah di ruangan sederhana itu. Tapi di balik tawa, Haruka tahu betapa besar tekad Reza untuk memulai kembali dari nol. Bukan sebagai prajurit gagah, tapi sebagai suami yang ingin membalas cinta dengan ketulusan. 2 minggu kemudian, Reza benar-benar diizinkan pulang. Haruka menuntun suaminya keluar dari rumah sakit dengan sepeda ontel tua, yang kini telah diberi dudukan kecil di belakang. Tempat Reza bisa duduk saat lelah berjalan. Sepanjang jalan pulang, angin sore berhembus lembut. Mereka melewati sawah hijau, anak-anak melambai riang, dan langit oranye memantulkan cahaya hangat di wajah mereka. Ibu Reza menunggu di depan rumah dengan mata berkaca-kaca. Anakku, bisiknya pelan sambil memeluk Reza erat. Syukurlah kamu pulang. Reza tersenyum, menahan haru. Doa ibu dan Haruka yang bikin aku kuat. Malamnya, setelah semua tenang, Haruka duduk di samping ranjang suaminya yang sudah terlelap. Ia menatap wajah Reza lama sekali, lalu berbisik pelan. Ya Allah, dulu aku diuji dengan hinaan. Sekarang engkau uji dengan kesabaran. Tapi aku gak takut, karena aku tahu. Engkau gak pernah memberi ujian di luar kemampuan hambamu. Ia menunduk, mencium tangan suaminya perlahan. Di wajahnya, tak ada lagi raut lelah seperti dulu. Yang tersisa hanya ketenangan seorang istri yang benar-benar belajar makna cinta. Bukan dari kemewahan, tapi dari ketulusan untuk tetap tinggal, meski dalam keterbatasan. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, suara jangkrik kembali terdengar. Seolah ikut bersyukur, karena 2 hati yang pernah dipisahkan oleh hinaan, kini disatukan oleh kesabaran dan kasih tanpa syarat. Pagi itu matahari memantulkan cahaya keemasan di jalan kampung. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Di ujung jalan, terlihat Haruka sedang mendorong sepeda ontelnya perlahan. Di belakangnya, duduk Reza dengan tongkat terselip di pangkuan, wajahnya berseri walau kakinya masih sedikit lemah. Mas, pelan-pelan aja ya, jalanan licin, kata Haruka sambil menoleh ke belakang. Reza tersenyum kecil. Tenang, penjual sayur terbaik di kampung pasti tahu cara menjaga keseimbangan. Haruka terkekeh, menunduk malu. Masih aja godain. Kini mereka berdua berjualan bersama. Haruka tetap menjajakan sayur, sementara Reza membantu mengatur uang dan menimbang belanjaan pembeli. Warga kampung yang dulu hanya memandang Haruka dengan sebelah mata kini menyapanya dengan hormat. Wah, sekarang jualannya berdua ya Bu Haruka?
Tanya seorang ibu yang membeli cabai. Iya bu, suami saya baru sembuh, jadi sekalian nemenin, jawab Haruka tersenyum. Reza menimpali sambil bercanda. Saya dulu tentara, sekarang jadi asisten penjual sayur. Ibu itu tertawa senang. Duh, romantis banget. Suami istri kompak. Setelah berkeliling hampir 2 jam, mereka berhenti di taman kecil dekat sawah untuk istirahat. Reza memandangi hamparan hijau di depan mata, sementara Haruka membuka bekal nasi bungkus yang dibawanya. Masih inget nggak waktu pertama kali kita ketemu di depan rumah ibu? Tanya Haruka pelan. Reza mengangguk sambil tersenyum. Inget banget. Kamu waktu itu pakai topi lusuh, bajumu kotor kena tanah. Tapi aku nggak lihat itu. Aku cuma lihat ketulusan Haruka menatapnya dengan mata berkilat. Aku nggak pernah nyangka mas, yang dulu cuma beli kangkung, sekarang malah jadi pendamping hidup. Reza tertawa kecil. Itu karena Allah tahu, cinta yang sederhana tapi tulus lebih kuat dari semua kemewahan dunia. Haruka menatap langit, memejamkan mata sebentar, lalu berbisik pelan. Dulu aku sering berdoa supaya ada orang yang mau nerima aku apa adanya. Tapi ternyata Allah kasih lebih. Seseorang yang bikin aku belajar arti bersyukur. Reza menggenggam tangan istrinya, hangat dan tenang. Dan aku belajar dari kamu. Kalau cinta nggak butuh banyak janji, cukup kesetiaan dan sabar. Mereka makan bersama di bawah rindangnya pohon, ditemani suara burung dan desiran angin sawah. Sepeda ontel tua mereka berdiri di samping, masih kokoh, masih setia menjadi saksi perjalanan panjang 2 hati yang dulu hampir hancur. Menjelang sore, Haruka menatap Reza dan berkata, "Pelan, Mas, aku kepikiran sesuatu." "Apa?" tanya Reza. "Gimana kalau nanti kita buka warung sayur kecil di depan rumah? Nggak perlu keliling terus. Aku bisa urus jualannya, Mas bantu timbang dan jaga warung. Biar ibu juga bisa duduk santai sambil jagain cucu nanti." Reza tertawa kecil. "Kamu udah mikir sejauh itu?" Haruka menatapnya lembut. "Aku pengen masa depan kita tenang, Mas. Aku nggak mau kita hidup tergesa-gesa kayak dulu. Aku cuma pengen punya rumah yang penuh doa dan tawa." Reza menatap istrinya lama sekali, lalu berkata dengan suara bergetar, "Kamu tahu nggak dah Haruka? Dulu waktu aku masih di kesatuan, aku sering dengar orang bilang, tentara itu kuat karena latihan. Tapi aku sadar sekarang, aku kuat karena kamu." Haruka menunduk, matanya basah. "Mas." Reza menggenggam tangannya lebih erat. "Kalau aku bisa pilih ulang hidupku, aku akan tetap pilih jalan ini, ketemu kamu, meski harus melewati hujan, hinaan, dan luka." Air mata Haruka jatuh, tapi bukan karena sedih. Ia memeluk suaminya perlahan, dan di bawah cahaya senja, bayangan mereka menyatu di atas tanah. Sepeda ontel itu berdiri tak jauh dari mereka. Catnya sudah pudar tapi masih kokoh. Roda yang dulu berputar menanggung beban kini berputar membawa harapan. Dan di atas kepala mereka, matahari sore tenggelam perlahan, meninggalkan warna jingga lembut. Warna yang sama seperti hati mereka yang akhirnya tenang setelah bertahun-tahun berjuang. 3 bulan kemudian, halaman depan rumah Pak Haruka berubah menjadi tempat yang penuh kehidupan. Sebuah warung sayur kecil berdiri sederhana dengan atap seng berwarna hijau muda. Di depannya tergantung papan kayu bertuliskan tangan, "Sayur Haruka, segar setiap hari." Di sisi kanan, meja panjang dari bambu penuh dengan sayur mayur segar. Di sisi kiri, tampak beberapa warga yang sudah menunggu untuk berbelanja. Suara riuh tawa dan sapaan terdengar setiap pagi, membuat suasana rumah itu terasa hangat. "Bu Haruka, tambahin bawang 2 ons lagi ya?" kata seorang ibu muda sambil tersenyum. "Baik bu," jawab Haruka cepat. Tangannya lincah menimbang bawang dengan timbangan gantung. Di belakang meja, Reza duduk dengan tongkat di samping kursinya, membantu mencatat pesanan dan memberi kembalian. Walau belum bisa berjalan jauh tanpa bantuan, wajahnya selalu cerah. Sesekali ia menegur anak-anak yang lewat sambil bercanda. "Jangan lari-lari, nanti jatuh.
Beli kangkung dulu, biar kuat. Tawa anak-anak pecah di sekitar warung. Haruka hanya menggeleng sambil tersenyum. Mas, kalau mas terus godain pembeli kecil, nanti sayurnya habis, cuma buat mereka loh. Reza tertawa lepas. Biar aja, asal mereka senang. Di belakang warung, Ibu Reza duduk di kursi bambu, menjahit kain kecil. Wajahnya teduh, matanya memperhatikan menantunya yang sibuk melayani pembeli. Sesekali, ia tersenyum dan berkata pelan, Allah memang maha pembalik keadaan. Dulu aku memandangnya rendah, sekarang aku malah belajar banyak darinya. Menjelang siang, warung mulai sepi. Haruka membersihkan meja sambil menata ulang keranjang sayur. Reza memandangi papan warung itu dengan penuh kebanggaan. Kamu sadar nggak, Haruka? Dulu sepeda ontelmu cuma bisa bawa sayur untuk bertahan hidup. Sekarang, warung ini malah bantu hidup banyak orang. Haruka berhenti, menatapnya. Maksud mas? Reza menunjuk ke arah ibu-ibu yang masih duduk di depan warung sambil berbincang. Lihat mereka. Ada yang titip jualan, ada yang bantu bersih-bersih, semua dapat bagian. Kamu nggak cuma jual sayur, kamu nyebar rezeki. Haruka tersenyum haru. Saya cuma pengen semua orang ngerasain tenang kayak saya sekarang. Dulu saya tahu rasanya lapar, tahu rasanya ditolak. Jadi kalau sekarang saya bisa bantu orang lain, rasanya kayak balas budi ke Allah. Reza menatap istrinya dengan mata hangat. Kalau surga punya aroma, mungkin baunya seperti warung ini. Wangi sayur, tapi penuh cinta. Haruka tertawa kecil. Mas bisa aja. Sore hari, setelah warung tutup, mereka duduk di teras menikmati teh hangat. Ibu Reza bergabung bersama mereka. Langit jingga terbentang indah di atas kepala. Haruka, ucap Ibu Reza lembut. Kalau aku boleh jujur, setiap malam aku berdoa semoga Allah panjangkan umurku, supaya aku bisa terus lihat kamu membahagiakan anakku. Haruka menatapnya dengan mata berkaca. Ibu, jangan ngomong gitu. Saya justru yang banyak belajar dari ibu. Kalau bukan karena ibu, saya nggak akan tahu rasanya memaafkan. Ibu Reza mengangguk pelan, suaranya nyaris berbisik. Dulu aku kira kekayaan bisa beli segalanya. Tapi ternyata ketulusanmu jauh lebih mahal dari apapun. Malam itu, ketika semuanya sudah tidur, Haruka terbangun lebih awal. Ia mengambil air wudhu, lalu berdiri di ruang tamu menghadap sajadah. Dalam sujudnya yang lama, ia menangis pelan. Ya Allah, bisiknya. Terima kasih engkau balas semua hinaan dengan kebahagiaan. Engkau jadikan aku orang yang kuat, bukan karena harta, tapi karena sabar. Air matanya membasahi sajadah. Dari luar, suara jangkrik terdengar lembut seperti irama doa. Ketika ia selesai salat, Reza yang ternyata sudah bangun sejak tadi memandang dari pintu kamar. Ia berjalan perlahan mendekat, lalu duduk di belakang istrinya, mengusap pundaknya pelan. Doa apa lagi yang kamu panjatkan malam ini? Tanyanya lirih. Haruka tersenyum tanpa menoleh. Cuma doa supaya kita nggak lupa diri, Mas. Karena aku tahu, cobaan bisa datang kapan saja, bahkan lewat kebahagiaan. Reza menatapnya dengan kagum. Kamu bukan cuma istri Haruka. Kamu guru hidupku. Haruka menatapnya balik, senyumnya lembut. Kita berdua cuma murid kehidupan, Mas. Bedanya, sekarang kita belajar bareng. Dan di bawah sinar rembulan yang menembus jendela kayu, dua orang itu duduk bersisian, saling menatap dengan ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka, yang pernah melewati badai, dan memilih tetap bertahan bersama. Pagi itu warung sayur Haruka kembali ramai. Warga datang silih berganti, sebagian membeli, sebagian sekadar mampir bercerita. Reza duduk di kursinya sambil mencatat pesanan, sementara Haruka sibuk melayani dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Namun hari itu berbeda. Di antara keramaian, datang seorang pria paruh baya berpakaian rapi membawa mobil berplat dinas. Ia turun dengan langkah tegas, matanya menyapu warung bambu sederhana itu dengan penuh ketertarikan. Permisi, ini warung sayur milik Bu Haruka? Tanyanya sopan.
Haruka yang sedang menimbang cabai menoleh. "Iya Pak, ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum ramah. "Saya Arman, perwakilan koperasi tentara." Dengar-dengar, Bu Haruka dan suaminya sering bantu warga sekitar dengan harga sayur yang murah, ya? Reza yang mendengar itu segera berdiri dengan tongkatnya. "Benar Pak, kami cuma berusaha menolong sebisanya. Semua hasil dari kebun sendiri." Pak Arman mengangguk puas. "Luar biasa. Kami sedang mencari pemasok sayur untuk dapur umum di markas batalion. Kalau Ibu dan Bapak bersedia, kami ingin kerja sama tetap." Haruka menatap suaminya. Matanya membesar tak percaya. "Kerja sama tetap, Pak? Maksudnya sayur dari warung ini buat pasokan tentara?" "Iya," jawab Pak Arman sambil tersenyum. "Dan kami mau bayar dengan harga pantas, sesuai kualitas. Kalau bisa, pengiriman mulai minggu depan." Haruka menatap Reza. Dan Reza menatap balik. Tak perlu kata-kata, air mata di sudut mata, mereka sudah cukup menceritakan segalanya. "Alhamdulillah," ucap Haruka pelan. Tangannya menutup mulutnya karena terharu. Setelah Pak Arman pergi, Haruka langsung memeluk ibunya Reza yang datang dari dalam rumah. "Bu, Allah kasih jalan lagi. Warung kita bakal bantu dapur pasukan Mas Reza." Ibu Reza tersenyum sambil menepuk punggung menantunya. "Itulah balasan untuk orang yang sabar. Dulu kamu dihina karena jualan sayur. Sekarang justru sayur itu yang mengangkat derajat keluarga ini." Malamnya, Haruka duduk di teras bersama Reza. Angin malam berhembus lembut, aroma tanah basah terasa dari kebun belakang. "Mas, aku takut," katanya pelan. Reza menatapnya heran. "Takut kenapa?" "Takut kalau nanti kita lupa diri. Dulu waktu aku miskin, aku banyak berdoa. Sekarang, waktu mulai punya rezeki, aku takut malah kurang bersyukur." Reza menggenggam tangannya. "Justru di situ letak ujian sebenarnya Haruka. Ujian kesulitan bisa bikin kita kuat. Tapi ujian kelimpahan bisa bikin kita lupa arah kalau enggak hati-hati." Haruka menatap langit, lalu menutup mata. "Aku cuma mau warung ini tetap jadi tempat kebaikan, Mas. Tempat orang bisa merasa tenang, bukan sekadar tempat jual beli." Reza tersenyum lembut. "Kalau kamu yang urus, aku yakin itu akan terjadi." Beberapa hari kemudian, kerja sama resmi dimulai. Setiap pagi, mobil koperasi datang menjemput sayur dari warung mereka. Warga sekitar pun ikut ke bagian rezeki. Ada yang bantu memetik sayur, ada yang menanam, ada pula yang membantu mengemas. Warung Haruka kini bukan sekadar tempat jual sayur, tapi sudah menjadi pusat kegiatan warga. Anak-anak kecil datang setiap sore membantu menata keranjang sambil tertawa. Sementara para ibu bercengkrama di teras sambil berbagi cerita. Suatu sore, Reza duduk di bangku kayu memperhatikan semua itu. Ia menatap istrinya yang sibuk membagikan upah ke para tetangga. Wajah Haruka bercahaya di bawah sinar senja. Ia menunduk, berbisik lirih. "Ya Allah, Engkau ambil sebagian kekuatanku di kaki ini, tapi Engkau ganti dengan kekuatan luar biasa di hatinya. Aku bersyukur ya Allah, karena aku punya istri seperti Haruka." Ketika semua pekerjaan selesai, Haruka duduk di sampingnya, mengelap peluh di dahinya. "Mas, warung ini kayaknya makin rame ya." Reza mengangguk. "Karena orang datang bukan cuma cari sayur, mereka cari ketenangan yang kamu sebarkan." Haruka tersenyum samar, matanya menatap ke arah sepeda ontel tua yang kini tergantung di dinding teras. "Aku nggak akan pernah lupa, Mas. Semua yang kita punya sekarang berawal dari sepeda itu." Reza mengikuti arah pandangnya. "Iya, sepeda itu bukan cuma alat jualan. Itu simbol kesabaran kamu. Mungkin suatu hari nanti, aku mau pajang sepeda itu di depan warung, biar semua orang tahu asal kisah kita." Haruka menatap suaminya dengan mata berkaca. "Biar jadi pengingat kalau hinaan gak bisa matikan orang yang tulus." Reza tersenyum. "Dan juga pengingat kalau cinta yang sabar pasti menang di akhirnya." Matahari perlahan tenggelam, meninggalkan warna oranye di langit. Di bawah cahaya itu,
Mereka duduk berdua, saling menggenggam tangan. Sementara di belakang mereka, warung sederhana itu berdiri dengan cahaya lampu hangat. Menjadi saksi bahwa kebaikan, sekecil apapun, pasti berbuah indah di waktu yang tepat. Pagi yang cerah menyambut hari istimewa di rumah Haruka. Warung sayur kecil mereka kini tampak berbeda. Dinding bambu bagian depan diberi sedikit cat baru, meja ditata ulang, dan di tengahnya tergantung sebuah sepeda ontel tua yang sudah dibersihkan hingga mengilap. Sepeda itu yang dulu menemani Haruka mengayuh hidup di bawah terik dan hujan, kini menjadi hiasan kehormatan. Di bawahnya tergantung papan kayu bertuliskan tangan Reza. Dari roda kecil inilah kami belajar arti sabar dan kasih. Warga kampung berdatangan pagi itu, bukan untuk belanja seperti biasa, tapi untuk menghadiri acara syukuran kecil. Haruka mengenakan gamis sederhana berwarna krem, sementara Reza berdiri dengan tongkatnya, memakai batik biru tua. Ibu Reza duduk di kursi bambu, memandang semuanya dengan mata yang berair tapi bahagia. "Mas," bisik Haruka pelan sambil menatap sepeda itu. "Aku masih gak percaya. Barang tua yang dulu cuma buat keliling jual sayur, sekarang jadi simbol kehidupan kita." Reza tersenyum hangat. "Karena dari situ kita belajar bertahan. Dulu kamu dikata-katain cuma karena sepeda itu. Sekarang sepeda itu jadi kebanggaan Haruka, memandangi roda sepeda yang berkilat kena sinar matahari. Dulu aku malu, Mas. Sekarang malah aku ingin semua orang tahu kalau dari sepeda butut pun bisa lahir bahagia kalau dijalani dengan ikhlas." Beberapa anak kecil berlarian di sekitar warung sambil tertawa. Salah satunya menunjuk ke sepeda itu dan bertanya polos, "Bu Haruka, itu sepeda siapa?" Haruka tersenyum lembut. "Itu sepeda yang dulu ibu pakai waktu jualan sayur, nak. Sepeda itu sudah menempuh banyak jalan, bahkan waktu ibu masih sering nangis di tengah hujan." Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, dan Haruka menambahkan pelan, "Tapi setiap kali roda sepeda itu berputar, ibu selalu bilang ke diri sendiri, selagi roda masih bisa jalan, berarti harapan belum berhenti." Reza menatap istrinya dengan penuh kebanggaan. "Kamu tahu, Haruka, kalau suatu hari nanti orang nanya siapa yang paling kuat yang pernah aku kenal, aku nggak akan jawab tentara manapun. Aku akan jawab, istriku sendiri." Haruka menunduk, pipinya memerah. "Mas, jangan berlebihan. Saya cuma perempuan biasa," Reza menggeleng pelan. "Tidak, kamu luar biasa karena kamu gak pernah menyerah, bahkan saat semua orang berpaling." Acara kecil itu dimulai. Warga berdoa bersama, lalu makan bersama di bawah pohon mangga tua yang masih kokoh di sudut halaman. Di sana dulu Reza melamar Haruka, di bawah pohon yang sama, dengan cinta yang kini semakin matang. Ibu Reza mengambil mikrofon kecil yang dibawa oleh salah satu tetangga. Suaranya bergetar ketika berbicara, tapi tegas. "Dulu aku pernah menilai orang dari bajunya, dari hartanya. Dan aku salah besar. Haruka, terima kasih sudah ajarin aku bahwa kemuliaan bukan dari apa yang kita punya, tapi dari seberapa tulus hati kita memberi." Haruka menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berdiri, lalu memeluk ibu mertuanya di tengah tepuk tangan warga yang menyaksikan. "Ibu, saya juga berterima kasih. Karena kalau bukan karena ibu, mungkin saya nggak akan sekuat ini." Setelah acara selesai, sore menjelang. Langit mulai berubah jingga. Haruka duduk di depan warung, menatap sepeda itu sekali lagi. Rena duduk di sebelahnya, kini sudah mulai remaja dan sering membantu di warung. "Kak," kata Rena pelan, "aku bangga banget sama kakak. Kak Haruka dulu jualan sendirian, sekarang punya warung besar. Banyak orang yang kerja di sini. Aku pengen nanti kayak kakak Haruka tersenyum, memeluk adiknya. Kamu gak perlu jadi seperti aku, Ren. Cukup jadi orang baik, sabar, dan gak gengsi bantu siapapun. Itu aja udah cukup." Senja turun perlahan, dan warung itu tetap ramai dengan tawa warga. Di antara cahaya lampu kecil yang mulai menyala,
Sepeda ontel itu tergantung anggun, menjadi saksi perjalanan hidup yang tak lagi diselimuti air mata, melainkan rasa syukur. Malam itu, sebelum tidur, Reza menatap istrinya yang tengah menulis catatan kecil di meja. "Kamu nulis apa, Haruka?" Haruka menoleh dan tersenyum. "Nulis doa, Mas. Aku pengen nanti anak-anak kita tahu bahwa dulu kita bukan siapa-siapa, tapi Allah gak pernah biarkan orang sabar hidup sendirian." Reza menatapnya dengan mata lembut. "Boleh aku baca?" Haruka menggeleng kecil. "Belum, doanya masih jalan." Doa itu belum selesai, Reza tertawa pelan, lalu mematikan lampu. Dalam gelap yang tenang, suara jangkrik kembali terdengar. Di luar jendela, bayangan sepeda ontel tua tampak di bawah cahaya bulan. Diam, tapi seolah tersenyum, menjaga dua hati yang pernah terpisah oleh luka, kini disatukan oleh cinta dan ampunan yang abadi. 5 tahun telah berlalu. Warung sayur Haruka kini berubah menjadi toko kecil yang tertata rapi. Bukan lagi dari bambu, tapi berdinding bata, beratap genteng merah, dan memiliki papan nama besar bertuliskan Warung Sayur Haruka and Reza. Segar, halal, dan berkah. Di pagi hari, aroma sayur segar dan tanah lembab memenuhi udara. Haruka sibuk menata sayur di etalase, dibantu 2 pegawai yang dulu-dulunya adalah tetangga yang pernah ikut kesulitan bersamanya. Reza duduk di meja kasir, kini bisa berjalan tanpa tongkat, walau langkahnya masih sedikit tertatih. Namun wajahnya berseri, penuh semangat seperti dulu saat pertama kali memakai seragam lorengnya. Ibu Reza duduk di kursi rotan di teras depan, membaca Al-Quran dengan suara lirih. Sesekali ia berhenti, memandangi anak dan menantunya yang bekerja berdua, lalu tersenyum dengan air mata bahagia. "Haruka!" panggilnya pelan. Haruka menoleh dari balik meja. "Iya, Bu." Ibu Reza tersenyum. "Ibu mimpi aneh semalam. Dalam mimpi, Ibu lihat sepeda ontel itu berubah jadi pohon rindang, dan di bawahnya banyak orang berteduh." Haruka terdiam, lalu tersenyum lembut. "Mungkin itu pertanda, Bu. Sepeda itu dulu jadi alat saya bertahan. Sekarang, warung ini jadi tempat banyak orang berteduh dari lapar dan kesulitan." Ibu Reza mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Ibu bangga sekali sama kamu, Nak. Kamu gak cuma jadi istri yang baik untuk Reza, tapi juga jadi cahaya buat banyak orang." Sore harinya, Rena datang membawa kabar gembira. Ia kini kuliah dengan beasiswa dari pemerintah, berkat bantuan Reza dan Haruka. "Kak, nanti kalau aku lulus, aku mau bantu di warung juga," katanya sambil memeluk kakaknya. Haruka menepuk kepala adiknya lembut. "Nggak perlu buru-buru bantu, Ren. Belajarlah dulu. Aku cuma mau kamu jadi orang baik dan jujur." Hari berganti malam. Setelah warung tutup, Haruka duduk di teras bersama Reza. Lampu gantung kecil bergoyang ditiup angin, memantulkan cahaya lembut ke wajah mereka. Di depan rumah, sepeda ontel tua itu masih tergantung di dinding. Kini sudah berlapis pernis, dipajang rapi dengan tulisan kecil di bawahnya. "Dari sini semuanya dimulai." Reza menatap sepeda itu lama. "Aku masih ingat waktu pertama kali lihat kamu dorong sepeda itu di depan rumah. Aku gak tahu kenapa, tapi dari pertama kali aku lihat kamu, aku yakin kamu punya hati yang gak bisa dipatahkan." Haruka menatap suaminya dengan mata lembut. "Dan aku juga gak tahu kenapa waktu Mas bantuin aku waktu itu. Aku ngerasa, mungkin inilah cara Allah jawab doaku yang dulu." Reza tertawa kecil. "Doa apa?" "Doa supaya aku gak hidup sendirian terus," jawab Haruka lirih. "Aku minta seseorang yang enggak menilai aku dari penampilan, tapi dari hati." Reza menatap langit malam yang bertabur bintang. "Berarti doa kamu terkabul." Haruka mengangguk pelan. "Iya, tapi ternyata Allah kasih lebih dari yang aku minta. Nggak cuma pasangan, tapi juga keluarga yang tadinya membenciku kini jadi tempat aku pulang." Angin malam berhembus lembut. Dari kejauhan, terdengar suara azan Isya menggema.
Haruka menatap warung mereka yang kini sepi, tapi terasa damai. Mas, dulu aku pernah merasa hina karena miskin. Tapi sekarang aku sadar, yang hina itu bukan orang miskin, tapi orang yang kehilangan hati. Reza tersenyum, menggenggam tangan istrinya. Dan kamu gak pernah kehilangan itu, Haruka. Bahkan waktu dunia menghina kamu. Haruka menatap suaminya, lalu memejamkan mata sebentar, membiarkan air matanya mengalir perlahan. Bukan karena sedih, tapi karena syukur yang dalam. Malam itu mereka salat berjamaah di ruang tengah. Setelah selesai, Haruka duduk bersimpuh dan berdoa panjang. Sementara Reza menatapnya dalam diam. Ya Allah, ucapnya dalam hati. Terima kasih Engkau satukan kami di jalan yang dulu penuh air mata. Terima kasih karena Engkau ubah hinaan jadi pelajaran dan kesedihan jadi kekuatan. Ketika ia menoleh, Reza sudah tersenyum kepadanya. Tak ada lagi kata-kata yang perlu diucap. Mereka tahu perjalanan mereka yang panjang sudah sampai pada tujuan. Ketenangan. Di luar, sepeda ontel tua itu berkilau lembut disinari cahaya bulan. Dan di bawahnya, warung kecil yang dulu berdiri dari keringat dan air mata kini berdiri kokoh, menjadi simbol bahwa tak ada kehidupan yang sia-sia selama dijalani dengan sabar dan rasa syukur. Haruka menatapnya sekali lagi, lalu berkata pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Dulu aku cuma penjual sayur yang hina, tapi hari ini aku cuma ingin dikenal sebagai perempuan yang tidak pernah berhenti berbuat baik. Angin malam membawa suara lembut itu terbang jauh, menyatu dengan keheningan. Di sanalah cerita Haruka berakhir, bukan dengan air mata kesedihan, tapi dengan senyum bahagia. Karena akhirnya, semua luka yang dulu menahannya kini telah berubah menjadi cahaya. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi